Belajar adil nggih. Nggih, Mbak Ana, betul. Iya. Pagi ini kita membahas tentang tema belajar adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo silakan. Nggih, Mbak Ana, nggih. Ya, langsung aja. Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah yang telah melimpahkan nikmat iman dan Islam sehingga di pagi ini kita masih diberkahi kesehatan oleh Allah SWT. Salawat serta salam semoga tetap kita panjatkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Pagi hari ini saya akan menyampaikan tema belajar adil. Sebagaimana dalam pedoman umat Islam di dalam Al-Quran kita diwajibkan berperilaku adil. Adil merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab yang artinya lurus, tulus, jujur. Sikap adil yaitu sikap yang bebas dari diskriminasi maupun ketidakjujuran. Orang yang memiliki sikap adil berarti dia akan mengikuti norma-norma hukum serta peraturan dalam hidupnya. Nah, sebaik-baik norma hukum tersebut dalam adil adalah menggunakan norma hukum agama sebagaimana keacuan keadilannya. Nah, di tentang adil ini terdapat dalam surat An-Nisa, yakni ayat 58 serta ayat 135, yang mana dalamnya dijelaskan oleh Allah bahwasannya kita sebagai manusia harus menetapkan hukum dengan adil, bahwa memerintahkan sikap adil dalam menetapkan keputusan hukum atau keputusan apapun. Dan dimanapun, kapanpun kita berada, kita dianjurkan untuk bersikap adil. Nah, dalam surat An-Nisa itu sangat relevan untuk dijadikan pegangan oleh mereka yang memiliki wewenang dalam menetapkan keputusan hukum. Jadi, kita itu dianjurkan untuk bersikap adil dimanapun kita berada dan apapun kedudukan kita. Jadi baik di rumah, di tempat umum, dan dimanapun kita berada. Cakmin yang dirahmati oleh Allah, perintah menjaga amanat dan sikap adil dalam surat An-Nisa berlaku secara umum, bahkan berlaku pada setiap individu. Ya, memang untuk mengimplementasikan terhadap kehidupan sangatlah sulit. Tapi setidaknya kita harus berusaha seadil-adilnya dalam menyikapi apapun dan untuk siapapun, terutama dalam di tempat umum atau di tempat perkumpulan tempat kerja kita harus berusaha untuk adil. Bahkan di rumah pun kita juga dianjurkan untuk bersikap adil. Nah, dalam golongan atau kelompok tertentu, baik suku agama yang sama atau agama yang berbeda, kita pun juga harus bersikap adil. Maka dari itu kita harus berusaha bijak dan arif dalam menghadapi permasalahan apapun di kehidupan kita, baik menerima berita atau menyampaikan berita. Nah, dari penjelasan keterangan di atas, saya menyimpulkan bahwa belajar adil bisa dengan beberapa cara. Yang pertama, musyawarah jangan sampai dilupakan. Mempertimbangkan aspek prioritas yang harus berimbang satu sama lain agar menghasilkan keadilan yang menjunjung tinggi hak siapapun. Cak Daning yang dirahmati Allah. Yang nomor 2, kita tidak boleh terburu-buru memberi keputusan. Jadi ketika kita akan memberi keputusan, kita harus mempertimbangkan keputusan yang kita sampaikan atau kita ambil itu baik dan buruknya.
dengan melalui musyawarah atau dengan pertimbangan yang matang. Nah, yang nomor 3 yaitu dengan tawakal kepada Allah, yakni berpasrah bahwasannya usaha yang telah ditetapkan ini karena Allah semata. Karena dengan usaha-usaha inilah yang diperhitungkan oleh Allah, bukan karena hasilnya. Maka kita perlu yang kita pelajari ini atau yang kita sampaikan, bahwasannya keadilan ini harus didasari dengan bertawakal kepada Allah, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat At-Takabun ayat 16, fattaqullaha mastata'tum, yang artinya maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Jadi kita itu harus takwa kepada Allah menurut kesanggupan kita. Itu merupakan sikap adil juga yang diterapkan dari diri kita sendiri kepada Allah gitu. Dan yang dirahmati Allah, demikianlah pembelajaran adil yang telah saya sampaikan. Jadi mari kita belajar bersama-sama untuk bersikap adil, baik itu di rumah, di tempat kerja, di tempat organisasi, di kampung kita, dan dimanapun kita berada. Jadi kepada anak cucu kita, kepada diri kita sendiri, dan kepada orang yang berada di sekitar kita. Sikap adil sangat perlu dan wajib untuk kita laksanakan karena Allah yang telah mewajibkan. Nggih, Mbak Ana. Iya. Itu tadi sampun nggih muhasabahnya nggih. Mbak Ana. Jadi pagi ini kita sama-sama belajar tentang sikap adil, Mbak Ana. Jadi dimanapun kita berada, kita monggo sama-sama menerapkan sikap adil. Iya, betul. Karena memang perlu sekali sikap adil itu dalam kehidupan ini. Karena dengan tidak adanya ketidakadilan itu mau bisa tadi kacau balau. Kan jadi bumerang bagi kita sendiri, bahkan kepada anak kecil aja kita juga harus bersikap adil kan, Mbak Ana. Baik. Siap, Mbak Ana. Oke. Nah, habis ini bakalan ada pertanyaan-pertanyaan. Kita dengerin lagu dulu nggih. Teleponnya jangan ditutup dulu nggih, Ustazah. Nggih, Mbak Ana. Baik.